Si cewek dia punya artis favorit siapa misalnya? BTS. Ya, katakan BTS lah ya. Si V misalnya. Ya. Gue taunya V doang. Kalau misalnya hari ini si V tiba-tiba kontak dia. Temu yuk. Dia bakal temu gak? Dia bakal cancel gak semua acaranya demi ketemu artis idola dia, si V. Ya kan beda idola Dia sama suka PDKT. Berarti lu gak segitu kerennya. Oh, menarik sekali. Kalau lu sampai ditunda-tunda, berarti dia lu gak segitu kerennya. Lu prioritas kesekian gitu ya? Yes, lu gak segitu kerennya. Hey guys, sekarang di podcast Kacamata Mike sudah balik bareng lagi sama sahabat atau teman kampus gue. Sama-sama kita kuliah, tapi sekarang dia memilih jalur yang wow. It's all about love guys. Dating coach Kay Safori. Gue sampai lupa loh nama lu asli siapa ya. Lu bocorin dong di sini, gak boleh ya? Jangan dong. Dan sekarang kita lagi taping di Jalif BSD. Thank you ya Jalif. Nah langsung aja, apa sih sebagai dating coach, apa sih kesalahan terbesar dari seseorang yang lagi melakukan PDKT? Dari sisi cowok dulu deh. Cowok ya, kesalahan terbesar ya. Yes. Satu, terlalu baik. Oh wow. Terlalu baik, gak bisa. Yang kedua. Kenapa gak bisa terlalu baik? Karena kan biasanya kalau cowok pasti maunya sama yang cantik dong ya, yang cakep lah. Gitu. Nah kalau yang cakep itu biasanya udah dikejar sama beberapa cowok sekaligus. Bener kan? Dan semuanya itu ya itu baik, antar jemput, bukain pintu, ngasih kado, traktir dan segala macam. Yes. Jadi kalau melakukan hal yang terlalu baik seperti itu, jadinya udah nggak ada value-nya lagi. Jadi instead of terlalu baik, justru harus jadi berbeda dan jadinya fun gitu. Oke. Deskripsikan fun-nya dong. Apa berlaku kayak sok jual mahal sedikit atau ada gengsinya dikit atau gimana? Bukan. Jadi kalau misalnya cowok lain misalnya puji dia, kamu cantik, aduh kamu apa gitu. Justru kita ledekin dia. Kita ledekin dia gitu. Oke, menarik. Ya, Itu dari bikin dia ketawa lah istilahnya. Bikin dia ketawa. Oke. Nah, itu kan dari cowok ya? Iya. Kalau dari cewek? Kalau dari cewek itu justru terlalu takut, terlalu jaim. Ya kan? Terlalu jaim, takut untuk mulai. Karena takut dianggap murahan, takut dianggap agresif. Ya. Padahal sebenarnya cowok kita nggak pernah ya. Misalnya ada cewek chat duluan. Kok ngajak-ngajak gue lu? Ya kan lu juga cowok. Ya maksudnya ngajak-ngajak gue. Enggak, gue nggak pernah ngerasa gitu. Kan misalnya ada cewek chat sama kita nih. Yes. Gitu misalnya, hai lagi apa? Atau kayak besok mau kemana gitu. Ya. Kita kan nggak pernah kayak, ini cewek agresif. curhat, chat duluan. Agresif banget. Mana pernah cowok kayak gitu. Iya, dengan senang hati lah ya. Wow, ada apa nih gitu ya. Biasa yang ngatain agresif itu adalah sesama cewek. Oh, gitu. Karena kompetitor. Jadi cewek ragu tuh, takut tuh untuk mulai duluan. Dan jadinya banyak kesempatan yang hilang kalau nggak berani maju duluan. Bimbat duluan sama yang berani. Duluan ya, siap. Satu lagi deh buat teman gue yang cowok juga kasihan nih. Kesalahan waktu PDKT apa nih? Kesalahan waktu PDKT. Langsung lihat orangnya ada di sini. Oke, apa? Terlalu banyak sebenarnya. Gue jadi bingung mau ngasih tahu yang mana. Terlalu serius. Oh. Loh emang gak boleh serius? Kan bukannya kalau cowok ngelakuin PDKT ke cewek, dia serius bagus dong. Bahwa ujungnya jelas gitu. Intensinya serius, yes. Tapi kalau caranya terlalu serius, obrolannya terlalu serius ya boring lah kan. Cewek kan pengen happy dong, ketawa, have fun. Gitu ya. Intensinya serius ya memang. Gue mau serius sama lo, kalau bisa sampai married. Yes. Tapi kan bukan berarti harus kalau ketemu kamu terlalu kaku gitu ya. Mau gak gitu. Gak light gitu ya, gak menyenangkan. Iya, gitu gak fun, santai, harus bisa ngobrol, bikin dia ketawa. Jadi tipsnya adalah kalau mau PDKT sama cewek, bikin dia ketawa, serius deh. Bikin dia ketawa, bikin dia nyaman, bikin dia cerita banyak gitu. Abis itu kasih sentuhan dikit. Oke. Wow, dating coach guys. Nah seandainya kalau cewek nih yang kita deketin nih, ini dari perspektif cowok dulu ya guys.
Kalau ada cewek yang kita deketin, lalu ceweknya belum apa-apa udah ilfeel. Lebih baik kita, ya udah deh, udah salah langkah nih. Apa kita kejar cewek lain atau ada hal-hal yang bisa kita perbaiki nggak sih? Coach, cie. Gue gak nyangka lu jadi coach, man. Satu kampus tadinya. Oke, apa tuh yang bisa kita lakukan? Kalau gue selalu bilang kalau memang ternyata ceweknya kurang berminat nih ya. Ya, udah ilfeel gitu, ada kita salah langkah. Ya udah, kita masukin dia ke folder cadangan kalau gue sebutnya. Wow. Kita masukin dia ke folder cadangan, ya kita bisa gebetan sama yang lain gitu kan. Temenan sama yang lain. Temenan sama yang lain, kenalan sama yang lain dulu gitu. Misalnya just in case maybe nanti 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian dia nyariin kita atau kita coba kontak dia masih bisa gitu. Tapi udah bukan fokus utama nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau udah ilfeel gitu cewek itu udah kasih tanda that's it. Nggak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keilfeelannya. Yang bisa kita lakukan adalah ngilang dulu. Oh, ngilang dulu. Biar dia reset dulu ininya, emotional state-nya gitu. Okay. Jadi kan awalnya dia lihat kayaknya udah males nih. Tapi kalau udah lama ngilang nggak ketemu kan rasa malesnya tuh udah netralisir. Ibaratnya kan ada cowok yang agresif banget ya. Oh malah. Kenapa sih? Kenapa lu ngomong ke gue? Nah. Kenapa sih gitu? Malah makin ilfeel. Malah tambah ilfeel ya. Ingat prinsipnya kan orang nggak ada yang suka dipaksa. Jadi kalau orang udah nggak suka jangan dipaksa lah. Makin nggak suka dia. Wah. Nah buat cowok atau cewek yang lagi PDKT katakanlah ya. Skill apa sih yang harus dimiliki mereka? Skill ngobrol nomor 1. Ngobrol, oke. Skill ngobrol itu yang justru yang itu yang gue ajarin sih di kelas gue gitu. Apa yang membedakan dengan wah gue nih jago nih public speaking dan lain sebagainya. Tapi ngobrol yang lu maksud bukan itu kan? Bukan. Nah, apa nih? Ngobrol lu tuh apa? Ngobrol yang fun, nyambung, bisa bikin dia ketawa, bisa bercanda itu. Lucunya ya, nggak banyak cowok yang bisa bercanda bro. Gitu kan, kalau kayak lu nih fun ya, asik nih. Yeah. Ini mah bisa aja. banyak cewek yang mau nih dulu you're nih. You're a lucky lady, okay? Dulu nih, waktu di kampus nih. Waduh. Lu cerita dong, introvert kan gue, nggak banyak ngobrol. Bohong nih, banyak ini. Ceweknya dulu cakep-cakep ini. Aduh. Karena bisa ngobrol, juga fun, menyenangkan, orangnya juga delightful gitu kan ya. Ya seperti itu yang. Itu modal utama ya? Modal utama banget itu. Berikutnya ada lagi nggak tipsnya? Ya, penampilan pasti ya kan gitu. Tapi penampilan itu tuh cuma buat first impression aja lah. Biar dia nggak tolak lu kayak lu kusem gitu kan. Duh kucel. Oke. Minimal rapi, bersih, wangi kalau gue rumusnya gitu. Ya. Berarti pertama ngobrol terus sih. Ya appearance lah ya, penampilan ya. By order of importance lah. Priority-nya ya. Nah sekarang kan ada juga nih kalau ada yang mengatakan kok cowok lihatnya penampilan dulu baru hati. Iya benar. Ya kan? Wah cantik nih. Idaman gue. Baru ngomong soal hati ke hati. Tapi kalau cewek lihat hati dulu, baru lihat penampilan. Bener gak sih kayak gitu? Atau lu punya pendapat beda, coach? Gimana caranya lihat hati? Iya gak ngerti. Ya, siapa tahu dia ngeliat. Suruh x-ray dulu. Gak mungkin ya? Enggak sih. Cewek juga melakukan hal yang sama? Cewek juga ngelakuin hal yang sama. Cewek juga lihat penampilan, cuma bobotnya nggak sebegitu besar dibandingkan cowok gitu. Kalau cowok itu bobotnya besar masalah penampilan. Ya, kalau cewek itu cuma buat inisial aja yang tadi. Minimal dia enak dilihat, gue mau ngobrol. Gitu. Kalau udah nggak enak dilihat ya gue malas ngobrol. Tapi setelah ngobrol itulah yang menentukan. Kalau buat cewek. Tapi inisialnya ya harus enak dilihat dulu dong. Jadi mata semua itu ya, dimulai dari mata dulu. Betul. Kalau cowok cantik nih, terus ngobrol. Meskipun ngobrolnya nggak nyambung, meskipun ternyata ceweknya kurang intelek atau apa, tetap mau. Kalau cewek enggak. Kelihatannya keren nih, ganteng apa, wow. Tapi pas ngobrol kayaknya, duh kok nih cowok nggak nyambung, terus juga kayaknya kayak masih bocah, ilfil. Oke, wow. Nah kalau PDKT, kita udah PDKT nih. Katakanlah tadi udah move ya ini ya guys, dari PDKT udah enak, ngobrol udah enak. Tiba-tiba ada hal-hal yang kita rasa
aduh kita nggak cocok nih, nggak nyaman. Kita lebih baik ngomong atau kita mundur aja? Mundur aja pelan-pelan. Ada hal yang nggak suka nih, nggak bisa diutarakan aja? Boleh kalau mau diutarakan gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu sih. Itu sama kayak gini. Kalau gue menganalogikan PDKT itu kayak kita lagi ke mall, lihat barang-barang bagus gitu, sepatu, keren nih sepatu, terus masuk ke dalam, lihat-lihat, mungkin coba dan segala macem, akhirnya nggak jadi beli, terus cabut. Masa si yang jual tokonya gitu si SPG-nya bisa bilang PHP gitu, kenapa pergi kok nggak jadi beli? Jelasin dong kenapa. Enggak ya? Nggak perlu. Nggak perlu juga kita memberitahukan, oh saya nggak cocok mungkin ukurannya enggak. Kalau ditanya boleh. Oh, ditanya boleh. Tapi kalau nggak perlu, kita nggak punya kewajiban sih gitu. Maksudnya fair aja dalam PDKT itu karena belum ada apapun yang terjadi. PDKT itu sebenarnya temenan gitu, masih coba kenalan gitu. Jadi kalau memang kenal nggak cocok ya udah no problem. Nah, karena dia juga akan melakukan hal yang sama ke kita. Oh itu yang harus diingat ya. Iya. Cewek juga kayak gitu ya. Betul. Tanda-tanda orang udah enggan bahwa aduh nih PDKT ini gue gak suka nih. Apa sih? Apa WA-nya gak dibales, lo respon? Iya. Atau apa bisa? Kita bisa menganalisa seperti apa sih? Kalau zaman sekarang itu kan WhatsApp ya. WhatsApp itu udah jadi jadi indikasi gitu. Jadi indikasi karena pasti chat gitu, pasti chat. Jadi dari WhatsApp aja udah kelihatan sih. Kalau chatnya udah jarang dibales, balesnya lama, cuma emot doang, cuma haha doang. Udahlah, dia nggak minat aja udah. Iya gitu ya. Iya. Ini berlaku untuk cewek maupun cowok. Betul. Dan Dua-duanya. yang kedua yang lebih penting, kalau diajak ketemu banyak alasan nggak mau apa, udah dia nggak minat udah. Kan bisa aja dia emang nggak ini, misalnya katakanlah kayak oh emang waktu yang nggak tepat segala macam. Berapa kali kita harus menunggu jawaban itu? Karena prinsipnya gini. Si cewek dia punya artis favorit siapa misalnya? BTS. Ya katakan BTS lah ya. Si V misalnya. Ya. Gue taunya V doang. Kalau misalnya hari ini si V tiba-tiba kontak dia. Temu yuk. Dia bakal temu gak? Dia bakal cancel gak semua acaranya demi ketemu artis idola dia, si V. Ya kan beda idola dia sama PDKT. Berarti lu gak segitu kerennya. Oh, menarik sekali. Kalau lu sampai ditunda-tunda, berarti dia lu gak segitu kerennya. Lu prioritas kesekian gitu ya? Yes, lu gak segitu kerennya. Dia gak segitu sukanya sama lu. Sesimpel itu sih. Wow. Gitu. Menarik sekali. Buat kalian semua yang jomblo ya, ini patut didengar nih, dating coach ya. Nah, jadi lebih baik kalau buat cowok, ini dari sisi cowok lagi ya. Kalau tadi kan, kalau cewek ya mereka nggak bales, nunda-nunda, nggak mau ketemuan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi cowok, apakah lebih baik cowok itu, ibaratnya kalau istilah beberapa tahun yang lalu itu ghosting, kayak ngilang aja tanpa jejak, atau lebih baik kita ngomong kayaknya gitu, atau lebih baik kita kayak gue ada mau ketemu temen gue atau buat alasan-alasan seperti itu. Ghosting sih nggak perlu ya sebenarnya. Ya kita kurangin frekuensi aja. Maksudnya nggak perlu sampai kalau dia chat HP nggak dibalas, enggak. Kalau menurut gue kita kan temenan. Jadi kalau dibalas ya tetap. Ya, kalau di chat ini PDKT gitu kan? Iya. Kalau di chat ya tetap balas. Ya. Gitu. Kalau diajak ketemu ya tinggal bilang sorry nggak bisa. Iya. Kita memberikan juga sinyal yang sama begitu ya? Iya. Oke. Sinyal yang sama supaya dia ngerti juga bahwa gue nggak terlalu into it to you nih. Gitu. Iya. Kan kita tapi mungkin udah nggak chat dia duluan, udah nggak sering chat juga, udah nggak pernah ajak jalan. Gitu. Ini pertanyaan menarik nih. Apa ciri khas kita lagi di PDKT-in? Siapa tahu kan orang kan suka gitu ya, kegeeran dulu gitu kayak, jangan-jangan si Agnes suka gue gitu, padahal maksudnya kan enggak gitu. Ya yang paling gampang ya itu chatnya dibales dengan menyenangkan ya, gitu loh. Balas agak lama nggak apa-apa, ya kan namanya orang sibuk ya. Dia chatnya pagi, lu dibales siang nggak masalah. Yang penting pas dibales tuh asik gitu loh. Lu tanya dia tanya balik, lu bercanda dia ladenin bercandaan lu. Ya kan lu kasih emot, dikasih emot, stiker lucu-lucu gitu. At least fun, dua arah.
Nah itu berarti dia ada minat, terus yang pasti diajak ketemu dia mau. Atau kalau cewek nih dari sisi cewek, dianya ngajak kamu ketemuan. Dianya ngajak ngedate. Itu udah ciri khas pertama ya. Ciri pertama lu lagi dideketin gitu ya. Bener. Sabtu kosong nggak? Nonton yuk gitu ya. Itu udah line-nya. Betul. Pick up line-nya untuk PDKT gitu ya. Bener. Karena sebagai cowok kita tahu ini ya, sendiri ngerti lah. Kalau ada waktu ngapain ngajakin cewek yang kita nggak suka, bener nggak? Iya. Mending gue pergi sama teman-teman gue yang cowok-cowok. Iya. Seneng-seneng gitu ya. Ya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke berikutnya, karena banyak banget di otak gue yang gue mau tanyain, mewakili teman-teman gue yang bucin-bucin gitu ya. Para bucin. Gue pengen nanya ke lo, pasti sebagai dating coach lo tahu tatapan apa yang paling dingin? Tatapan? Tatapan mantan yang udah punya pacar baru. Emang lu paling jago. Selain dating coach dia juga suka kerecehan guys. Gue itu dulu susah. Gue punya masalah sendiri, gue juga kaum bucin dulu. Lu tahu, nih dia tahu guys. Di kampus tuh tahu gue cupu dulu. Nggak, tapi gue seneng lu memberikan pengakuan ya, lu bucin juga kan? Iya. Bucin. Dia penampilan juga dulu aut-autan gitu kan. Anak kampus gondrong, gak jelas. Terus juga selalu ditolak cewek. Gitu. Jadi gue sampai umur berapa tuh gak pernah pacaran tuh. Gitu. Ya kan? Nah, makanya gue belajar. Ini gue harus beresin, kalau enggak gue jomblo seumur hidup nih.